dan Allah merestui kita di posisi itu. Yang pertama, itu di sini dijelaskan bahwasanya orang yang di makom asbab dan Allah Subhanahu wa taala merestuinya, meridoinya, yang pertama adalah usaha kita, ciri-cirinya usaha kita itu cukup untuk keperluan kita. Jadi kita dagang, kita apa, ngerasa cukup itu ya intinya buat makan, buat ini, bukan yang lain-lain ya, apa buat beli mobil, buat helikopter, bukan. Nah, ini cukup untuk kebutuhan kita dan bisa juga untuk membantu orang lain. Itu ciri yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, merestui kita di makom asbab itu dan kita ada di posisi itu. Yang kedua adalah usaha yang kita jalankan itu tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu pekerjaan kita dalam bentuk jadi guru, jadi pedagang, jadi kuli, kemudian apalagi dokter, guru, misalkan mancing, petani dan lain-lain. Nah, ketika hal tersebut, usaha tersebut kita lakukan tidak melalaikan kepada Allah, Allah berarti restu. Bukan berarti gini. Yang seperti itu intinya Allah itu restu. Tapi kalau misalkan kita ya kerja ya apa, kok malah menjauhkan diri kerjaan kita misalkan, kemudian usaha kita kok malah menjauhkan diri kepada Allah, ibadah malah lupa, malah iman kita makin hilang. Nah itu berarti apa? Kita berada di posisi asbab tapi Allah belum meridhoi. Itu kita punya kerjaan misalkan ya bangunan misalkan teplok ada noise neplok teplok. Nah itu posisi kita benar ada di asbab tapi Allah belum meridhoi, belum restu. Itu ciri-cirinya apa kata Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian yang ketiga cirinya adalah usaha kita tidak ke arah yang diharamkan Allah. Jadi bentuk usaha kita itu enggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang haram. Itu cirinya. Kalau misalkan kita usaha kita ada sedikit-dikit ke hal tersebut, berarti posisi kita emang di asbab tapi belum Allah restui, belum Allah ridhoi. Itu usaha kita. Ya, kalau hal seperti itu dilakukan terus, Pak, usaha tersebut kita lakukan terus, atas Ibnu Athaillah, saya yakin enggak lama kelamaan mesti ada bencana yang luar biasa, malah imannya akan tergelincir. Jadi ketika kita berada di posisi suatu kerjaan atau apa, itu menyebabkan kita lupa sama Allah atau kita malah lalai berapa tahun atau apa, nah itu bahaya Pak, kata saya Ibnu Athaillah. Nah, katanya saya Ibnu Athaillah, keluar cepat sebelum kekunci di dalamnya. Ketika sudah kekunci, kata saya Ibnu Athaillah, kita keluarnya susah nanti, cepat keluar. Misalnya kita dalam dunia apa, gelap atau apa, cepat kita loncat dari tersebut. Walaupun ya nanti kita kerja apa dan lain, insya Allah akan kasih kerjaan baru, asal kita yakin dan niat kita keluar dari hal tersebut. Nah yang kelima, nah, itu dia menjauhi dari orang-orang yang jahat. Jadi usaha si orang yang di asbab itu jauh terhindar dari orang-orang yang jahat. Artinya kalau misalkan ahli sogok, mafia, bandar ini, bandar itu, tukang ini, tukang itu. Nah usaha kita ini enggak kecampur sama hal yang tersebut. Berarti Allah tetapkan kita di asbab dan merestui kerjaan kita itu. Tapi ketika usaha kita bergantung dengan itu, misalkan kita sering disogok dengan apa, dekat dengan orang-orang yang seperti itu kita sering, nah itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ridho di kerjaan kita. Kata saya Ibnu Athaillah, cepat keluar sebelum kamu ke kunci, katanya. Kalau udah ke kunci di dalam, wah susah nanti keluarnya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adanya niat yang soleh. Tetap niat kita pengen baik, niat kita ibadah dan lain-lain. Nah ketika ada 1-6 tadi ciri-cirinya berada pada apa dalam diri kita,
dari nomor 1 sampai 6 ya, berarti kita jangan sampai loncat ke tajrid Pak. Walaupun tadi kita usaha kita mendekatkan diri sama Allah, kemudian usaha kita malah niatkan lewat nambah dekat sama yang kuasa, usaha kita jauh dari hal-hal yang negatif, pekerjaan kita jauh dari hal-hal. Nah, ketika sudah berada di posisi itu dan kita cukup, jangan berani-berani loncat ujug-ujug, saya pengen tajrid, hilangin semua usaha saya, jangan Pak. Itu berarti Allah sudah ridho. Kita ini di situ di makom asbab udah ridho berarti di situ. Tapi ketika kita berada di posisi makom asbab dan belum mencapai kriteria tadi yang Allah ridhoi, oh berarti kita masih gambling Mbak di asbab, tapi masih gerbel masih goyah. Nah, amun Mbak ada makom namanya tajrid. Nah, itu terjadi pada diri kita nanti seperti ini. Saya usaha ini gagal, usaha itu gagal, kerja ini gagal, angel man itu Pak. Ada usaha yang itu masuk ternyata haram, tinggalkan. Ada yang enak lagi masuk berbau-bau yang tidak baik. Gagal terus usaha ini gagal, usaha itu gagal, wah itu. Nah, ketika orang tersebut seperti itu, cepat-cepat Pak masuk ke tajrid. Duduk di rumah ya ibadah, jangan duduk ini ya buat di rumah, tetap gerak maksudnya. Yang penting ibadah, fokus dan lain-lain, insya Allah Allah akan bantu. Jelas itu Pak, jelas akan nggak bakal Allah ketika orang tersebut Allah nyetak sebagai makom tajrid, Allah biarkan aja, enggak, mesti akan diangkat derajatnya. Orang-orang ujuk-ujuk pada datang ini itu mesti itu Pak. Nah, orang yang seperti itu mau usaha gimana pun dan seperti apapun mesti gagal lagi, gagal maning kerja ini, gagal kerja ini. Ada yang usaha enak masuk malah gabung, berarti Allah mematahkan semua kerjaannya dan lain-lainnya. Nah, ketika berada di posisi itu cepetan kita Pak, berarti posisi saya ini Allah ciptakan sebagai yaitu ada di makom tajrid, ibadahnya yang mekal Pak, perbarui terus. Nah, mesti kita akan enteng nanti ke depannya. Tapi kalau kita nggak tahu, wah terus ini gagal, ini terus gagal lagi terus, ya malah hancur Pak. Berarti kita Allah nyiptain sebagai tajrid, tapi kita ngoyoh terus misalkan ke makom asbab itu. Malah kata Allah, saya Ibnu Athaillah itu harusnya tingkat segini malah belandrang, malah mintanya mau dikasih 6 malah mintanya 1 tuh. Akhirnya kan ngaco tuh. Makanya kita sadari dalam diri masing-masing kita berada di mana dan apa tujuan kita. Tetap ibadah, fungsi utama kita ibadah. Nanti setiap kali kalau hitung-hitung ibadah, sholat 5 waktu ya Pak, puasa dikit mennya Pak 1 hari. Kalau ya kita mikirnya ibadah itu hanya sholat 5 waktu, zakat ini itu dikit Pak, 1 hari cuma berapa? Sholat aja misal 5 menit kali 5 25 menit sejam aja nangka. Sedangkan waktu sehari itu 24 jam izin Pak. Makanya ada nanti kata wali itu namanya sholat daim. Sholat daim itu apa? Nah, itu yang pertama kali saya share, Allah. Nah, itu akan bernilai ibadah Allah. Kita lagi misalkan ini ada lagi, mungkin ada yang pikirannya seperti ini Pak, itu setan lagi. Misalkan pagi-pagi kita, siang atau apa kita digunakan untuk dunia misalkan, kita digunakan nanti malam misalkan, atau nanti kapan waktu itu kita untuk digunakan ibadah. Nah, pemikiran seperti itu setelah kata saya Ibnu Athaillah itu adalah hasutan setan lagi Pak. Jika muncul di pikiran kita, esok-esok misalnya nganggo dunia ini itu, nanti malamnya untuk ibadah misalkan. Nah, seperti itu kata Syekh Ibnu Athaillah, awas hati-hati. Itu juga bisikan syaitan. Kenapa? Nah, kalau dipikir seperti itu Pak, kita jenglotnya jauh. Pagi kita sampai siang sampai sore jauh sekali ya Pak. Malamnya kita digunakan tidur Pak. Nah, tuh karena setan itu banget pinternya Pak.
juga masih ke pontang-panting, dan para wali juga masih ke pontang-panting, apalagi kita Pak. Nah, kenapa? Kalau kita udah ngelmu toreko atau apa, tidak ada namanya dunia dan akhirat. Itu nggak ada cenjot katanya, oh dunia itu harus seimbang dengan akhirat, kan sering ya Pak dengaran kalimat-kalimat seperti itu. Susah Pak, mesti ada yang bahasanya apa ya, tempang ya, mesti ada yang tempang satu, nggak mungkin standar kayak gini 5, mesti ada yang tempang. Dan ketika tempang satu, ya berarti kita harus mengorbankan satu itu. Contoh ngapunten, kita dapat orderan, nanti kamu jam ini satu harus selesai, kita sholat jam 1 harus selesai, sedangkan kerjaannya banyak sekali Pak, sholat dulu, aduh jam 1 harus selesai lagi. Nah di situ kita dicoba, kita mau nemplang ke arah ini atau kita nemplang ke akhirat itu. Ya makanya kata toreko itu tidak ada namanya jenggocek, harus seimbang itu, tapi kita harus mengorbankan salah satunya wajib. Kayak kita punya uang 10.000, kalau kita mikir beli piscok, beli bakso enak 10.000, tapi kalau mikir akhirat juga, kasihlah 2.000 ke tukang sodakonya, nyodakoi. Pengorbanan itu pada 2.000 juga, kita akhirnya beli bakso enggak bisa karena cuma uang 8.000 tok. Ada pengorbanan, mesti itu harus dilakukan, ada pengorbanan seperti itu. Makanya beratnya kita ketika ngaji tasawuf atau apa itu, kita ingin dekat sama Allah, wah harus benar-benar murni dan tinggalkan hal-hal yang sekiranya ngeganggu. Bersyukur bagi misalkan di sini ada yang ngerasa atau dimanapun, wah kayaknya saya misalkan punya temen, kayaknya mau kayak usaha mana-mana pontang-panting gagal baik ini itu, barangkali itu Allah ngangkat derajatnya di makom tajri. Monggo sekarang kita semua sudah tahu, ya bisa mensikapi mana orang yang ini dan mana yang itu. Kita sekarang udah mulai dicoba, pemahaman ahlikamnya juga makin dalam, itu akan kebongkar semua Pak, pikiran-pikiran kita, kemudian kayak asupan-asupan itu nanti dibongkar semua, ada semua di kita bikin ini Pak. Ada nanti itu. Makanya itu ulama juga pernah bilang, salah satu ulama katanya, kalau seandainya sholat, waktu pertama itu penjelasan sholat Allahu Akbar lagi, pasti itu setelah Al-Fatihah boleh membaca yang lainnya, katanya lah kitab hikam ini patut atau pantas dibaca. Kenapa? Ini ngandung benar-benar dalam Pak, pengetahuan yang sangat dalam sekali, nembak sekali ke lahir batin kita, pikiran-pikiran kita yang muncul ketika di dunia ini atau apa, itu ada di kitab ini Pak. Jadi kita tahu mana pikiran yang ke arah itu, mana yang pikiran benar-benar rohani kita. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nanti maka ketiga dalam lagi Pak, lebih nusuk itu ngerasanya, aduh kayaknya kita salah bahaya, ini salah itu salah itu Pak. Nanti bangsa setannya itu ngomong, wis kontak seanane baik, sing penting dah bener, sing penting dah ini, wah muncul lagi setannya Pak seperti itu. Wis kon orang kuat sholat, misalnya sholat tahajud, yuk bisa aja sholat tahajud, sing penting 5 waktu nih baik, kan bagus bener. Itu pikiran-pikiran apa, hasutan setan, bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, kon 5 waktu bewis apik, sing penting rutin istiqomah. Kan seperti itu nanti bahasanya. Ingat Pak, kata saya Ibnu Athaillah, bisikan-bisikan yang seperti itu hati-hati. Itu apa, itu sumbernya dari setan itu Pak. Ingin apa? Menggelebakan kita. Kita umur dari 7 tahun sampai sekarang misalkan berapa tahun, 30 atau 27, 40 dan lain-lain, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah, pelebaran lah. Tapi kalau masalah usaha kita, dagang kita sering ya Pak, kita dagang ini lebar jadi ini, kita usaha ini, kerja ini, diseripilin usaha ini sering. Tapi sholat kita, ibadah kita sama Allah buru-buru dilebarin dikit. Misalnya
satu hari tambahilah sholat rawatib, tambahilah sholat dua, apa dikira duduk dulu 33 atau apa. Nggak ada perubahan atau peningkatan selama bertahun-tahun kita, Bang. Itu standar, terus bahkan mungkin bisa terjadi malah melarat. Itu harinya biasanya 5 waktu, makin tua makin turun, baik. Nah, itu ketika kita berada di posisi seperti itu, ngerasa kita, kayaknya saya makin turun, hati-hati, kata saya Ibnu Athaillah, cepat keluar dari hal tersebut, perbarui sebelum ke kunci itu. Monggo barangkali ada pertanyaan tentang makom tajrid atau makom apa.